Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi pada momen ngopi online. Ngopi online. Ngopi online. I-nya 4. Jadi ngopi online itu kepanjangan dari ngasah otak pakai inspirasi, imajinasi, ilmu dan iman agar kita tidak tersesat dan disesatkan, agar kita sukses dalam kehidupan, jernih dan dalam berpikir sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kami doakan Bapak Ibu sukses dalam kehidupan. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang ini konten tema ngopi online itu emang dia siapa bisa buat pengaruh? Wow, hello. Ini konten mau betinju apa konten ilmu pengetahuan? Judulnya aja udah rusuh. Emang dia siapa yang bisa buat pengaruh? Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ini hanyalah satire sebagai syukur-syukur walaupun sebentar Bapak Ibu mengunjungi konten kami. Terima kasih Bapak Ibu, walaupun cuma 1 detik 3 detik, tapi kami merasa terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sesungguhnya emang dia siapa bisa buat pengaruh? Nah, ini sebenarnya perumpamaan atau sebagai klise aja. Artinya di sini sesungguhnya kita melihat ada hal yang berpengaruh. Apa yang itu hal berpengaruh? Nah, inilah yang akan kita buat sebagai latihan melihat pengaruh. Baik Bapak Ibu. Oke, ya inilah sesungguhnya. Sebenarnya kita coba latihan menggunakan Smart PLS 3.0. Jadi yang pengaruh di sini adalah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap organisasional citizenship behavior yang dimediasi oleh komitmen organisasi pada pengurus BUMDes di Kabupaten Kerinci. Ini hanya latihan aja, latihan menggunakan software Smart PLS 3.0 yang seri trial. Karena kalau seri trial ini cuma bisa maksimal respondennya di bawah 100. Kalau di atas 100 kita harus berbayar. Karena Smart PLS ini adalah software terbaru dalam mengolah analisis bagi melakukan penelitian yang sebelumnya banyak menggunakan SPSS. Oke, Bapak Ibu, kita di sini adalah latihan melihat pengaruh. Nah, siapa dia yang bisa berpengaruh? Nah, di sini kita melihatnya secara akademis, pengaruh kepemimpinan. Oke, Bapak Ibu, latihan sampelnya kita ambil sampai 93 pengurus BUMDes Kerinci. Ini misalnya ya, kita coba ambil sampel. Karena Bapak Ibu kalau melakukan penelitian pasti ketemunya juga sampel, dan kriteria sampel itu juga ada tata tertib dalam menentukan sampel. Oke, variabel yang mempengaruhi atau variabel D independen itu adalah kepemimpinan transformasional terletak kepada kepala desa. Variabel independen ini 4 dimensi dan 20 indikator nanti terlihat. Kemudian variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen adalah OCB atau Organizational Citizenship Behavior yang objeknya adalah pengurus BUMDes dengan 5 dimensi dan 24 indikator. Oke, variabel yang terakhir adalah variabel penghubung atau variabel mediator. Komitmen organisasi objeknya pengurus BUMDes dengan dimensi 14 di indikator. Jadi kita akan melihat bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kewargaan organisasi atau perilaku ekstra kerja atau istilahnya organizational citizenship behavior yang dimediasi oleh komitmen organisasi pada pengurus BUMDes Kabupaten Kerinci. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita coba lihat matriknya dulu. Di sini ada 93 ini sebenarnya 93 responden. Kemudian usianya rata-ratanya, namun jenis kelaminnya ada 73 laki-laki, 20 perempuan, 40 tamat SMA 8 D3, 45 orang S1 dan S2 1 orang, yang sudah menikah sebanyak 56 dan 38 tidak menikah. Ini adalah profil responden yang kita input. Ini ada beberapa kecamatan yang mengisi ini.
Kemudian Bapak Ibu, dalam mengelola ini memasukkan dalam software itu kita harus melakukan yang namanya ini dilakukan save as txt, delimited, csp, delimited. Yang ini kita ambil. Nah, namun sudah saya buat, tapi ingat dalam mengelolakannya ini harus dihapus. Kita harus masukkan data yang ini. X1 nya aja yang kita ambil. Jadi X1 nya kan ada 20. Jadi S1 nya oke Bapak Ibu. Setelah disimpan dalam itu baru kita menuju ke Smart PLS nya. Ini sudah saya download, dan setelah dibuka begini. Oke, selanjutnya kita buat new project. Kita buat latihan Smart PLS 2 karena sudah ada pernah dibuat judulnya. Oke, kemudian itu, nah ini udah ada muncul nih. Kita double klik data latihan. Oh ini sorry, maaf. Ini double klik double data import yang kita ambil. Dia akan menuju alamat. Ini tadi data yang kita simpan. Data kuesioner. Oke, kita buat data latihan Smart PLS. Oke. Nah, dia memunculkan ini Bapak Ibu. Kalau ini muncul berarti data ini sudah benar. Kalau tidak ada muncul, dia akan menjelaskan di reanalyze. Apa dia akan memberikan misalnya apakah di situ ada koma atau angka yang kosong atau yang, dia akan memberikan pemberitahuan. Tapi kalau yang sudah sempurna begini tampilannya, dan di sini munculnya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan gambar pola model penelitian kita. Kita klik di sini 2 kali. Sorry, di sini maksudnya. Nah, ini keluar kosong. Kita cari semua X1, kita tarik. X1 nya ada 20. 20 ini 20 indikator. Sebenarnya di sini ada 4 model, 4 dimensi. Kemudian selanjutnya kita cari X2 Y-nya sebagai faktor yang dipengaruhi. Ada sebanyak 24 indikator terdiri dari 5 dimensi. Ini untuk mengeditnya kita klik di sini biar menghadap ke sini. Kemudian kita ambil variabel mediatornya, yaitu tadi komitmen organisasi. Di sini saya ambil di X3 karena komitmen organisasi ini pada X3 saya masukkan tadi. Kita atur begini, dia kita kecilkan. Nah, ini model variabel kita, ada 3 variabel dengan indikatornya. Selanjutnya kita koneksikan untuk menentukan rancangan rumusan penelitian. Karena dia memakai variabel mediasi, maka modelnya begini. Ini kita rename TFL atau disingkat dengan transformational leadership. Simbolnya komitmen organisasi atau organizational commitment kita singkat dengan OC. Dan organizational citizenship kita singkat dengan OCB. Nah, ini Bapak Ibu sudah kita melihat hubungan garis. Apa setelah yang kita lakukan setelah melakukan kita? Setelah itu kita melakukan namanya calculate. Caranya adalah kita akan menghitung nilai reliabilitas dan validitas, karena di dalam indikator yang sebanyak ini ada indikator yang tidak valid dan tidak sehingga membuat variabel tidak reliable. Ada indikator yang tidak sahih sehingga membuat variabel tidak handal maksudnya. Jadi artinya harus kita hapus indikator yang kecil di bawah 6. Caranya adalah dengan cara klik PLS algorithm, kemudian
Sininya biarin saja star calculate. Nah, di sini akan muncul, kita lihat yang pertama muncul kita lihat construct reliability validity. Nah, di sini semuanya merah 0,2, 0,25, 0,3. Jadi semuanya ini kecil. Kita harus ini di atas 5 atau artinya harus hijau. Paling penting ini adalah average variant extract. Jadi artinya adalah varian per variable. Caranya adalah kita klik auto loading, kita lihat dulu TFL-nya ya. Kita ambil yang paling besarnya saja. Auto loading, kita lihat TFL, klik sini. Nah, cuma 2 X1 sama X11 aja yang bagus. Sebenarnya bolehlah kita ambil 4 aja karena sebenarnya di atas 0,6. Kalau kita ambil satu-satu ini nanti susah kita. Jadi sebaiknya kita ada yang mengatur di atas 0,6 dan ada yang mengatur di atas 0,7. Jadi yang tepatnya itu minimal di atas 0,6. Jadi kita ambil 4 aja. X9, X10, 1 dan 11. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini kita hapus. Kita harus membuat reliabilitas untuk per dimensi per variabel. X1 tidak. Jadi apa tadi? X11, X1, X10, X9, X11, X1, X10, 9, 10, 11, kecuali X dan X9. Oke, ini biasanya kalau sudah kita ambil X yang di indikator di atas 0,6 itu biasanya dia sudah biru hijau nantinya. Kita coba lihat dulu, tapi kita atur sedikit biar agak sedikit estetika. Calculate sama PLS algorithm dan star calculate. Kita lihat lagi construct reliability-nya ya 0,59 atau di atas hijau. Kemudian kita lihat OCB masih tetap, kita klik auto loading, kita lihat OCB. Kita ambil 4 aja, 20, 23, 20, 22, 23 dan 5, 20, 22, 23 dan 5. Yang kita tidak hapus adalah 20, 22, 23 dan 25. Ini diklik sudah diklik ini, tekan delete di keyboard untuk menghapusnya. Oops, sorry ya. Ctrl Z. 20, 22, 23 dan 25. Mana 25-nya? Kita lihat 20, 21. Kalau nggak salah iya, Kak. 22, 21, 20 dan 23. Oke. Selanjutnya coba kita calculate. Kita lihat lagi construct. Udah tinggi OCB-nya di atas hijau, di atas 0,55. Jadi kalau berwarna hijau ini di atas 0,5. Kemudian kita OC-nya lagi sama di auto loading. OC, klik sini. Ada 2 X11 dan X12. Kita klik di X11 dan X12, cuman ini di delete. Ini bisa kita dekatkan. Nah, kira begini modelnya. Nah, ini modelnya. Coba kita start calculate.
Oke, artinya ini sudah bahwa inilah konstruk atau variabel yang valid oleh indikatornya dan reliable atau handal per variabel atau konstruknya. Jadi ini sudah dinyatakan bahwa hubungan inilah yang sudah valid. Selanjutnya kita akan melihat pengaruhnya. Jadi apa sih si dia itu bisa berpengaruh? Nah, di sini kita melihat sebenarnya pengaruh itu tadi bukan berarti persepsi satire, tapi memang sesungguhnya pengaruh itu ya pada penelitian ini. Misalnya begini. Kita lakukan selanjutnya adalah bootstrapping. Kita start calculate, lakukan yang namanya bootstrapping. Dari sinilah kita membaca indikator tersebut. Oke, sudah selesai bahwa ternyata secara path coefficient ini adalah pengaruh per variabel terhadap variabel. Jadi di sini kita bisa melihat pengaruh langsung yang kita lihat X1 ke Y, X2 ke Y. Jadi kita lihat apakah dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, di sini path coefficient yang kita lihat. Oh ya, ada satu lagi X1 ke X2. Ini kan ada hubungan pengaruhnya juga. TFL ke OC. Kita lihat. Nah, ini hasilnya bahwa OC ke OCB berpengaruh. TFL ke OC berpengaruh. Ternyata TFL ke OCB tidak berpengaruh. TFL ke OCB tidak berpengaruh. Berarti TFL ke Y ini tidak pengaruh. Ini pengaruh. Ini pengaruh. Kemudian pengaruh tidak langsungnya bagaimana? Kita lihat pengaruh tidak langsung ini specific and direct effect. Tuh dilihat TFL, OC, OCB. V value-nya 0,9 berarti dia berpengaruh. Masih hijau di bawah 0,05 kalau standar alfanya. Jadi berpengaruh. Nah, kesimpulannya bahwa kepemimpinan transformasional itu mempengaruhi komitmen pengurus. Komitmen mempengaruhi perilaku OCB. Tapi TFL tidak mempengaruhi perilaku pengurus. Nah, kalau dalam penelitian, kalau pembahasannya kita akan melihat ternyata secara langsung TFL itu tidak berpengaruh terhadap perilaku. Jadi kan di sini ada masalah. Artinya bahwa di sini dilihat bahwa kepala desa sebagai indikator yang dipimpin, dimensi variabel yang dipimpin, ternyata tidak bisa mempengaruhi perilaku kewargaan pengurus BUMDes. Artinya kepala desa tidak memberikan kinerja ekstra kepada anggota. Ini kan sebagai latihan. Itu kesimpulannya. Kemudian kita melihat ternyata komitmen kepemimpinan ini mempengaruhi komitmennya pengurus. Nah, kenapa? Nah, itu kan bisa di lapangan. Dan juga komitmen ternyata itu ketika kepala desa tidak mempengaruhi kinerja ekstra pengurus BUMDes, ketika dimediasi oleh komitmen ternyata berpengaruh. Jadi secara langsung kepala desa tidak berpengaruh terhadap perilaku ekstra atau OCB, tetapi setelah dimediasi ternyata kepala desa mampu mempengaruhi itu secara tidak langsung melalui komitmen organisasi. Ini tadi buktinya kita sudah lihat secara tidak langsung berpengaruh.
Ini buktinya, simbolnya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi latihan kita tentang menggunakan smart model PLS itu ya begini. Emang dia bisa buat apa? Emang dia siapa bisa buat pengaruh? Ya, dia itu adalah variabel dependen yang mempengaruhi variabel independen. Ada dua variabel dependennya. Ini variabel dependen, dan ini variabel independennya, dan ini variabel dependen sekaligus variabel moderasi. Oke Bapak Ibu, jadi inilah hasil kita latihan menggunakan smart PLS dalam model intervening atau mediator. Jadi judul hanya pemicu aja. Judul itu ibarat lipstick bagi perempuan agar kelihatan cantik, namun isinya adalah ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, ngopi online hampir selesai Bapak Ibu. Ngopi dulu Bapak Ibu. Jadi ngopi online kita adalah model ilmu smart PLS menggunakan softwarenya. Cukup demikian, nanti kita coba lagi latihan tentang moderator. Namun diberikan maaf kepada kami kalau memang ada kekhilafan dan kesalahan dalam menggunakan software ini. Beri kami arahan agar kami bisa memperbaiki. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.